Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal Linear Programming Metode Simplex dalam optimasi keuntungan produksi makanan ringan yang ditulis oleh Trianingke, Dedi Hartama, Sundari Retno Andani, Solikun, dan Jaya Tata Hardianata dari Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinas Mahfusna dengan nomor NIM 120319003 dan teman saya Muhammad Zulfikar Alfani dengan nomor NIM 12031900448. Nah, berikut adalah daftar isi tentang pemaparan kasus yang kami teliti. Yang pertama tentang pembahasan kasus yang diamati, yang kedua tentang deskripsinya setiap variabel, yang ketiga tentang pemodelan linear programmingnya, yang keempat yakni tentang contoh kasus simple berdasarkan kasus yang kami pilih, yang kelima yakni solusi menggunakan solver, yang keenam analisa sensitivitasnya, yang terakhir kesimpulan. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan kasus yang kami amati. Oke, pertama saya akan menjelaskan kasus yang diamati. Home Industry Sri Bayu ingin menentukan keuntungan maksimum dari 4 jenis produk yang dihasilkan, yaitu keripik tempe, keripik terong, abon pepaya, dan kerupuk udang. Untuk memproduksi produk, Home Industry Sri Bayu selalu mempersiapkan persediaan bahan bakunya agar tidak kekurangan ketika sewaktu-waktu pabrik sedang memproduksi. Berikut adalah jenis bahan baku yang digunakan, beserta persediaan maksimalnya. Next. Berikut diberikan tabel data bahan baku dan persediaan maksimal. Nah, bahan baku yang pertama adalah kacang kedelai. Untuk membuat keripik tempe dibutuhkan 4.000 gram kacang kedelai, sedangkan persediaan maksimalnya yakni 8.000 gram. Yang kedua, bahan baku ragi. Untuk membuat keripik tempe dibutuhkan sekitar 50 gram ragi dan persediaan maksimalnya sekitar 500 gram. Dan bahan baku tepung beras dalam pembuatan keripik tempe dibutuhkan sekitar 1.500 gram tepung beras, dan untuk pembuatan keripik terong dibutuhkan 1.000 gram tepung beras, dan untuk membuat abon pepaya dibutuhkan 2.000 gram tepung beras, dan persediaan maksimalnya yakni 5.000 gram. Dan untuk bahan baku tepung tapioka dibutuhkan dalam pembuatan abon pepaya yakni sekitar 1.000 gram, dan pembuatan kerupuk udang membutuhkan tepung tapioka sekitar 4.000 gram, sedangkan persediaan maksimalnya yakni 6.000 gram. Selanjutnya, bahan baku tepung terigu. Di sini, dalam pembuatan keripik tempe, tepung terigu dibutuhkan sekitar 500 gram, dan pembuatan keripik terong dibutuhkan tepung terigu sekitar 300 gram, dan untuk pembuatan abon pepaya sekitar 1.500 gram, dan kerupuk udang dibutuhkan tepung terigu sekitar 500 gram, sedangkan persediaan maksimalnya yakni 3.000 gram. Nah, selanjutnya bahan baku bawang putih. Di sini untuk pembuatan keripik tempe dibutuhkan 250 gram, dan pembuatan keripik terong sekitar 100 gram, untuk pembuatan abon pepaya sekitar 200 gram, dan kerupuk udang sekitar 300 gram, dan persediaan maksimalnya yakni 1.000 gram. Selanjutnya, bahan baku udang halus. Ini dibutuhkan untuk pembuatan kerupuk udang sekitar 250 gram, sedangkan persediaan maksimalnya 500 gram. Selanjutnya, bahan baku terong. Nah, untuk pembuatan keripik terong membutuhkan sekitar 3.000 gram terong, dan persediaan maksimalnya yakni 9.000 gram. Sedangkan bahan baku pepaya dibutuhkan untuk membuat abon pepaya sekitar 1.000 gram, sedangkan persediaan maksimalnya sekitar 10.000 gram. Yang terakhir, bahan baku minyak sayur.
dibutuhkan untuk pembuatan keripik tempe sekitar 1000 gram, untuk keripik terong 500 gram, untuk pembuatan abon pepaya sekitar 500 gram, dan terakhir pembuatan kerupuk udang 2000 gram. Sedangkan persediaan maksimalnya yakni 15.000 gram. Nah, untuk selanjutnya diberikan tabel pendapatan home industri Sri Bayu. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan deskripsi setiap variabel. Satu yaitu variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah keripik tempe, keripik terong, abon pepaya, dan kerupuk udang yang akan dihasilkan. Jika keripik tempe disimbolkan X1, keripik terong disimbolkan X2, abon pepaya disimbolkan X3, dan kerupuk udang disimbolkan X4, maka definisi variabel keputusan yaitu pertama, X1 sama dengan jumlah keripik tempe yang akan dihasilkan, 2, X2 jumlah keripik terong yang akan dihasilkan, X3 jumlah abon pepaya yang dihasilkan, X4 jumlah kerupuk udang yang dihasilkan. Terus yang kedua ada perumusan fungsi tujuan. Keuntungan untuk setiap keripik tempe, keripik terong, abon pepaya, dan kerupuk udang yang dihasilkan masing-masing 330.650, terus 146.000, terus 514.500, dan 72.500. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan dari keripik tempe, keripik terong, abon pepaya, dan kerupuk udang yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis maksimal Z sama dengan 330.650 yaitu X1 dikali X1 ditambah 146.000 X2 plus 514.500 X3 ditambah 72.500 X4. 3. Perumusan fungsi kendala, yaitu ada beberapa macam. Yang A, kendala pada bahan baku kacang kedelai. Untuk menghasilkan keripik tempe diperlukan kacang kedelai sebanyak 4.000 gram. Pada bahan baku kacang kedelai, bahan yang tersedia adalah 8.000 gram, yaitu dengan rumus 4.000 X1 kurang dari 8.000. Oke, yang B ada kendala pada bahan baku ragi. Untuk menghasilkan keripik tempe diperlukan ragi sebanyak 50 gram. Pada bahan baku ragi, bahan yang tersedia adalah 500 gram, yaitu dengan rumus 50 X1 kurang dari 500. Yang C yaitu kendala pada bahan baku tepung beras. Untuk menghasilkan keripik tempe diperlukan tepung beras sebanyak 1.500 gram. Untuk menghasilkan keripik terong diperlukan tepung beras sebanyak 1.000 gram. Untuk menghasilkan abon pepaya diperlukan tepung beras sebanyak 2.000 gram. Pada bahan baku tepung beras, bahan yang tersedia adalah 5.000 gram, yaitu dengan rumus 1.500 X1 ditambah 1.000 X2 ditambah 2.000 X3 kurang dari 5.000. Terus yang D ada kendala pada bahan baku tepung tapioka. Untuk menghasilkan abon pepaya diperlukan tepung tapioka sebanyak 1.000 gram. Untuk menghasilkan kerupuk udang diperlukan tepung tapioka sebanyak 4.000 gram. Pada bahan baku tepung tapioka, bahan yang tersedia adalah 6.000 gram, yaitu dengan rumus 1.000 X3 ditambah 4.000 X4 kurang dari 6.000. Terus ada E, kendala pada bahan baku tepung terigu. Untuk menghasilkan keripik tempe diperlukan tepung terigu sebanyak 500 gram. Untuk menghasilkan keripik terong diperlukan tepung terigu sebanyak 300 gram. Untuk menghasilkan abon pepaya diperlukan tepung terigu sebanyak 1.500 gram. Dan untuk menghasilkan kerupuk udang diperlukan tepung terigu sebanyak 500 gram. Pada bahan baku tepung terigu, bahan yang tersedia adalah 3.000 gram. Dengan rumus
500x1 ditambah 300x2 ditambah 1500x3 ditambah 500x4 kurang dari 3000. Yang F, ada kendala pada bahan baku bawang putih. Untuk menghasilkan keripik tempe diperlukan bawang putih sebanyak 250 gram. Untuk menghasilkan keripik terong diperlukan bawang putih sebanyak 100 gram. Untuk menghasilkan abon pepaya diperlukan bawang putih sebanyak 200 gram. Dan untuk menghasilkan kerupuk udang diperlukan bawang putih sebanyak 300 gram. Pada bahan baku bawang putih, bahan yang tersedia adalah 1000 gram, yaitu dengan rumus 250x1 ditambah 100x2 ditambah 200x3 ditambah 300x4 kurang dari 1000. Terus ada yang G, kendala pada bahan baku udang halus. Untuk menghasilkan kerupuk udang diperlukan udang halus sebanyak 250 gram. Pada bahan udang halus, bahan yang tersedia adalah 500 gram, yaitu bisa dengan rumus 250x4 kurang dari 500. Yang H, ada kendala pada bahan baku terong. Untuk menghasilkan keripik terong diperlukan terong sebanyak 3000 gram. Pada bahan terong, bahan yang tersedia adalah 9000 gram, yaitu bisa dengan rumus 3000x2 kurang dari 9000. Oke, yang selanjutnya ada I, yaitu kendala pada bahan baku pepaya. Untuk menghasilkan abon pepaya diperlukan pepaya sebanyak 1000 gram. Pada bahan pepaya, bahan yang tersedia adalah 10.000 gram. Hasil Bisa putus-putus. ditulis dengan rumus. Halo, Ayo. tes. Oke, saya lanjut untuk yang I, yaitu pada kendala bahan baku pepaya. Untuk menghasilkan abon pepaya diperlukan pepaya sebanyak 1000 gram. Pada bahan pepaya, bahan yang tersedia adalah 10.000 gram, yaitu bisa dengan rumus 1000x3 kurang dari 10.000. Terus ada J, kendala pada bahan baku minyak sayur. Untuk menghasilkan keripik tempe diperlukan minyak sayur sebanyak 1000 gram. Untuk menghasilkan keripik terong diperlukan minyak sayur sebanyak 500 gram. Untuk menghasilkan abon pepaya diperlukan minyak sayur sebanyak 500 gram. Dan untuk menghasilkan kerupuk udang diperlukan minyak sayur sebanyak 2000 gram. Pada bahan baku minyak sayur, bahan yang tersedia adalah 15.000 gram, yaitu bisa ditulis dengan rumus 1000x1 ditambah 500x2 ditambah 500x3 ditambah 2000x4 kurang dari 15.000. Oke, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembahasan ketiga, yakni modelan linear programming. Nah, dari fungsi tujuan dan fungsi kendala tadi, didapat sebuah rumus, yakni maximize Z sama dengan 330.650x1 ditambah 146.000x2 ditambah dengan 514.500x3 dan ditambah dengan 72.500x4 dengan constraint 4.000x1 kurang dari sama dengan 8.000 dan 50x1 kurang dari 500, 1.500x1 ditambah 1.000x2 ditambah 2.000x3 kurang dari sama dengan 5.000 dan 1.000x3 ditambah dengan 4.000x4 kurang dari sama dengan 6.000. Dan selanjutnya 500x1 ditambah 300x2 ditambah 1500x3 ditambah 500x4 kurang dari sama dengan 3000. Dan 250x1 ditambah 250x1 ditambah 100x2 ditambah 200x3 ditambah 300x4 kurang dari sama dengan 1000. Dan selanjutnya 250x4 kurang dari sama dengan 500, 3000x2 kurang dari sama dengan 9000, 1000x3 kurang dari sama dengan 10.000, 1000x1 ditambah 500x2 ditambah 500x3 ditambah 2000x4 kurang dari sama dengan 15.000 dengan x1 lebih besar sama dengan 0, x2 lebih besar sama dengan 0,
X3 lebih besar dari sama dengan 0, dan X4 lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus simpel berdasarkan kasus yang dipilih. Di sini, kasus simpelnya yakni Home Industry Sri Bayu ingin menentukan keuntungan maksimum dari dua jenis produk yang dihasilkan, yaitu keripik tempe dan keripik terong. Untuk memproduksi produk, Home Industry Sri Bayu selalu mempersiapkan persediaan bahan bakunya agar tidak kekurangan ketika sewaktu-waktu pabrik sedang memproduksi. Dan berikut adalah jenis bahan baku yang digunakan beserta persediaan maksimalnya. Nah, dari data sebelumnya, ini produknya kami kurangi menjadi dua jenis produk, yang awalnya 4 produk, kami kurangi jadi 2 produk, keripik tempe dan keripik terong. Lalu constraint-nya juga kami kurangi, yang awalnya 10 constraint menjadi 7 constraint. Nah, berikut adalah data bahan bakunya. Bahan baku kacang kedelai dibutuhkan sekitar 4.000 untuk membuat keripik tempe, dengan persediaan maksimalnya sekitar 8.000. Dan bahan baku ragi dibutuhkan sekitar 50 gram untuk pembuatan keripik tempe, dengan persediaan maksimalnya 500 gram. Selanjutnya, bahan baku tepung beras. Ini dibutuhkan 1.500 gram untuk pembuatan keripik tempe, dan 1.000 gram untuk pembuatan keripik terong, dengan persediaan maksimalnya sekitar 5.000 gram. Dan bahan baku tepung terigu digunakan sekitar 500 gram untuk pembuatan keripik tempe dan 300 gram untuk pembuatan keripik terong, dengan persediaan maksimal sekitar 3.000 gram. Nah, bahan baku bawang putih digunakan untuk pembuatan keripik tempe sekitar 250 gram dan 100 gram untuk pembuatan keripik terong, dan persediaan maksimalnya yakni 1.000 gram. Selanjutnya, bahan baku terong digunakan sekitar 3.000 gram untuk pembuatan keripik terong, dan persediaan maksimalnya sekitar 9.000 gram. Yang terakhir, bahan baku minyak sayur. Untuk pembuatan keripik tempe dibutuhkan sekitar 1.000 gram, dan untuk pembuatan keripik terong dibutuhkan 500 gram, dan persediaan maksimalnya yakni 15.000 gram. Oke, saya akan menjelaskan formulasi model verbal. Yang pertama ada variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah keripik tempe, keripik terong yang akan dihasilkan. Jika keripik tempe disimbolkan X1, keripik terong disimbolkan X2, maka definisi variabel keputusan yaitu X1 sama dengan jumlah keripik tempe yang akan dihasilkan, X2 jumlah keripik terong yang akan dihasilkan. Oke, untuk yang nomor 2, perumusan fungsi tujuan. Keuntungan untuk setiap keripik tempe, keripik terong yang dihasilkan masing-masing Rp330.650 dan Rp146.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan dari keripik tempe, keripik terong yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis dengan rumus Max Z sama dengan 330.650 X1 ditambah 146.000 X2. Terus yang ketiga ada perumusan fungsi kendala. Di perumusan fungsi kendala ini ada berbagai macam. Yang pertama ada kendala pada bahan baku kacang kedelai. Untuk menghasilkan keripik tempe diperlukan kacang kedelai sebanyak 4.000 gram pada bahan baku kacang kedelai. Bahan yang tersedia adalah 8.000 gram, yaitu dengan rumus 4.000 X1 kurang dari 8.000. Terus yang B ada kendala pada bahan baku ragi. Untuk menghasilkan keripik tempe diperlukan ragi sebanyak 50 gram pada bahan baku ragi. Bahan yang tersedia adalah 500 gram, yaitu bisa dengan rumus 50 X1 kurang dari 500. Oke, next. Yang C ini, nah,
Yang C ada kendala pada bahan baku tepung beras. Untuk menghasilkan keripik tempe, diperlukan tepung beras sebanyak 1.500 gram. Untuk menghasilkan keripik terong, diperlukan tepung beras sebanyak 1.000 gram. Pada bahan baku tepung beras, bahan yang tersedia adalah 5.000 gram, yaitu bisa dengan rumus 1.500x1 ditambah 1.000x2 kurang dari 5.000. Yang D ada kendala pada bahan baku tepung terigu. Untuk menghasilkan keripik tempe dibutuhkan tepung terigu sebanyak 500 gram. Untuk menghasilkan keripik terong diperlukan tepung terigu sebanyak 300 gram. Pada bahan baku tepung terigu, bahan yang tersedia adalah 3.000 gram, yaitu bisa ditulis dengan rumus 500x1 ditambah 300x2 kurang dari 3.000. Yang E ada kendala pada bahan baku bawang putih. Untuk menghasilkan diperlukan bawang putih sebanyak 250 gram. Untuk menghasilkan keripik terong diperlukan bawang putih sebanyak 100 gram. Pada bahan baku bawang putih, bahan yang tersedia adalah 1000 gram. Itu bisa ditulis dengan rumus 250x1 ditambah 100x2 kurang dari sama dengan 1000. Yang F ada kendala pada bahan baku terong. Untuk menghasilkan keripik terong diperlukan terong sebanyak 3.000 gram. Pada bahan terong, bahan yang tersedia adalah 9.000 gram, yaitu bisa ditulis dengan rumus 3.000x2 kurang dari sama dengan 9.000. Yang G ada kendala pada bahan baku minyak sayur. Untuk menghasilkan keripik tempe diperlukan minyak sayur sebanyak 1.000 gram. Untuk menghasilkan keripik terong diperlukan minyak sayur sebanyak 500 gram. Pada bahan baku minyak sayur, bahan yang tersedia adalah 15.000 gram, yaitu bisa ditulis dengan rumus 1000x1 ditambah 500x2 kurang dari sama dengan 15.000. Nah, berikut adalah sheet untuk solvernya. Di sini yang tadi fungsi tujuannya, yakni yang pertama, fungsi tujuannya 330.650x1 dan 146.000x2. Juga ditulis juga constraint-nya 7 constraint dengan besar X1 dan X2 dan rect headset-nya. Di sini didapat variabelnya yakni 2x1 dan 2x2 dengan hasil dari fungsi tujuannya sekitar 953.300. Nah, berikut adalah screen capture solvernya. Sebentar. Nah, berikut adalah screen capture solvernya dengan fungsi maximize dan menggunakan simplex linear programming. Nah, selanjutnya yang keenam saya akan menjelaskan tentang analisa sensitivitasnya. Nah, berikut adalah answer report dari kasus simpelnya. Di sini dapat kita ketahui bahwa final value-nya sekitar 953.300 dengan variabelnya 2x1 dan 2x2. Dan constraint-nya ada sekitar 7 constraint dengan status binding dan not binding. Di sini constraint yang binding adalah constraint pertama dan constraint ketiga. Dan sisanya adalah not binding. Binding di sini maksudnya adalah kapasitasnya terpenuhi, yang artinya digunakan 100%. Sedangkan not binding adalah kapasitasnya tidak digunakan 100%, yang artinya masih menyisakan di slack ini. Ini adalah sisanya. Dan yang not binding itu di constraint kedua, constraint keempat, 5, 6, dan 7. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sensitivity report dari kasus simpelnya. Nah, dari variabel sel, di sini ada reduce cost. Setiap
kenaikan satu reduce cost, maka akan mengubah nilai final value-nya. Di sini perubahannya adalah objektif koefisiennya. Jika batasan bawahnya itu untuk X1 itu 330.650 dikurangi dengan 111.650 dan batasan atasnya yakni 330.650 ditambah dengan tak terhingga. Berarti batasan atasnya itu tak terhingga. Untuk objektif koefisien yang X2 itu 146.000 dengan batasan atasnya untuk menaikkan itu yakni 146.000 ditambah dengan 74.433 dan batasan bawahnya yakni 146.000 dikurangi dengan 146.000 berarti 0. Hasilnya batasan bawahnya itu 0. Nah, selanjutnya constraint. Constraint di sini juga sama dengan variable cell. Yang membedakan adalah shadow price-nya. Yang variable cell itu reduce cost, sedangkan constraint-nya ini memakai shadow price. Di sini yang dipakai adalah constraint right hand side-nya. Untuk setiap kenaikan shadow price itu juga membuat nilai value-nya berubah. Namun ada batasan atas dan batasan bawahnya. Untuk constraint yang pertama, itu batasan atasnya 8.000 ditambah 5.333. Untuk constraint yang kedua, yakni 500 ditambah tak hingga. Untuk constraint ketiga, batasan atasnya 5.000 tambah 1.000, yakni 6.000. Untuk constraint keempat, 5, 6, dan 7. Itu juga hasilnya tak hingga. Selanjutnya itu batasan bawah. Batasan bawah dari constraint pertama itu berarti 8.000 dikurangi 2.666. Batasan bawah yang kedua itu 500 dikurangi 400, yakni 100. Batasan bawah constraint yang ketiga itu 5.000 dikurangi 2.000, berarti 3.000. Untuk batasan bawah constraint keempat itu 3.000 dikurangi 1.400. Hasilnya itu 1.600. Untuk constraint kelima, batasan bawahnya itu 1.000 dikurangi 300, berarti 700. Untuk constraint keenam, 9.000 dikurangi 3.000. Hasil batasan bawahnya itu berarti 6.000. Untuk constraint ke-7, itu batasan bawahnya itu 1.500 dikurangi. Untuk constraint yang ke-7 itu batasan bawahnya 15.000 dikurangi 12.000, hasilnya 3.000. Nah, untuk limit report. Limit report ini berarti variabel pembentuk dari final value-nya. Jika seumpama X1 itu 0, maka hasil final value atau objective result-nya itu sekitar 292.000. Dan jika X1-nya itu 2, maka hasilnya yaitu 953.300. Selanjutnya, variabel X2. Jika variabel lower limitnya itu 0, maka hasil objective result-nya itu sekitar 661.300. Dan jika X2-nya itu upper limit atau hasilnya itu 2, maka objective result-nya itu 953.300. Alhamdulillah. Ada kesimpulan. Kesimpulannya bahwa berdasarkan kasus yang diamati, diselesaikan dengan menggunakan metode solver berbasis Microsoft Word Excel, dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi yang optimal dari setiap jenis produk masing-masing diperoleh hasil 2 kg keripik tempe, 1 kg abon pepaya, dan 1 kg kerupuk udang. Dengan keuntungan optimal sebesar
Rp1.248.300. Jika variabel dan constraint-nya dikurangi, maka diperoleh jumlah produksi optimal. Dari setiap jenis produk masing-masing diperoleh hasil 2 kg keripik tempe dan 2 kg keripik terong dengan keuntungan optimal sebesar Rp953.300. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Sebelumnya, dari kami mohon maaf dan Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Dan terima kasih. kasih.